teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Indah Nurani dengan NIM 200005257 dari program studi PGSD kelas 5E. Di sini saya akan memberikan video tentang contoh kerusakan lingkungan di sekitar tempat tinggal saya. Dengan adanya video ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Berikut ini videonya, selamat menonton. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibanding kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Contohnya penebangan hutan, aktivitas pembakaran hutan, membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Pencemaran sungai juga merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan. Hal ini bisa terjadi karena ulah manusia, contohnya pembuangan sampah atau limbah sembarangan sehingga air sungai menjadi tercemar. Akibatnya, ekosistem di air sungai menjadi terganggu. Banyak ikan yang mati dan penurunan kualitas air. Pencemaran sungai sangatlah mengganggu kenyamanan serta kesehatan, terlebih lagi bagi warga sekitar yang memanfaatkan air sungai tersebut. Salah satu contoh nyatanya ialah pencemaran sungai di dekat tempat tinggal saya, yaitu tepatnya di Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman. Pembuangan limbah cair ke daerah aliran sungai ini menjadi penyebab utama pencemaran itu terjadi. Apabila limbah cair yang dari pasar Telagarja ini langsung dibuang di sungai ini, mayoritas pasar tersebut bergerak di sektor tekstil serta makanan. Hal ini menyebabkan adanya proses pembusukan dan air sungai menjadi keruh. Membuang sampah sembarangan di sungai memberikan dampak buruk yang serius. Berikut dampak buruk yang terjadi pada kesehatan manusia dan lingkungan jika perilaku membuang sampah sembarangan ke sungai tidak dihentikan. Berkurangnya ketersediaan air bersih. Dari keseluruhan air bersih di dunia, hanya 1% yang bisa diakses dan digunakan seluruh umat manusia. Salah satu dari 1% tersebut adalah sungai. Sehingga jika sungai tercemar sampah, ketersediaan air bersih dan juga berkurang. Sungai menjadi kotor dan bau. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai menjadikan air sungai kotor dan bau. Penguraian awal zat organik sampah yang lebih dan konsumsi oleh mikroorganisme menghasilkan serangkaian senyawa kimia yang berbau tidak sedap. Misalnya hidrogen sulfida yang berbau seperti telur busuk, amina, putresin, dan kadaverin yang menghasilkan bau egging busuk. Trimetilamin yang menghasilkan bau ikan busuk, asam propanoat yang menghasilkan bau tengi, asam butanoat yang menghasilkan bau seperti muntah, dan masih banyak lagi. Penumpukan sampah di sungai. Membuang sampah sembarangan di sungai dapat membuat penumpukan sampah di dasar sungai. Sampah yang menumpuk kemudian menghambat sedimen dan benda-benda lainnya dalam airan sungai, menciptakan tumpukan sampah, juga lumpur yang membuat sungai menjadi dangkal. Semakin banyak sampah yang dibuang ke dasar sungai, maka akan semakin tinggi tumpukan sampah di dasar sungai. Akibatnya akan semakin dangkal juga kedalaman sungai tersebut. Banjir. Pendangkalan air sungai akibat penumpukan sampah akan membuat volume tampungan air sungai berkurang. Ketika hujan besar atau ada kiriman air, sungai tidak mampu menyediakan volume yang cukup untuk air mengalir. Selain berkurangnya volume sungai, sampah juga membuat aliran sungai mampet. Akibatnya, air akan meluap dari sungai dan menciptakan banjir. Semakin deras hujan yang turun, maka semakin besar banjir yang terjadi. Banjir saja sudah menyebabkan kerugian jiwa maupun harta. Namun, banjir yang besar dapat memicu terjadinya longsor terutama di daerah bantaran sungai. Longsor yang terjadi akan semakin memperparah dampak kerugian banjir.